Jemaat Tuhan yang terkasih, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan kembali mempertemukan kita dalam kasih-Nya. Mari kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita. Kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mazmur 100 ayat 2-3 berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Karena kita umat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, menikmati anugerah-Nya yang luar biasa, dan kita mengatakan bahagia penuh di hadirat Tuhan. Pujian, bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi kita katakan ku rindu. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Kita mengatakan ku rindu diam di bait-Mu, semuanya menikmati anugerah-Mu. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan ku rindu diam di bait-Mu. Ku rindu diam di bait-Mu,
lirik lagu ini. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Mari kita sama-sama mengatakan menyembahmu. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku, Di hadiratmu bahagiamu. di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang kami sembah di dalam kerajaan sorga, kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini, sujud menyembah Tuhan, membawa segenap hati kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan, Engkau tahu setiap kedalaman hati kami. Jikalau saat ini Tuhan mendapati kami melakukan dosa di hadapan Tuhan, ampuni kami, sucikan kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah senantiasa pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan nanti Tuhan boleh mengubahkan hati kami, mengubahkan sikap kami ya Tuhan. Ini kami rindu diam di bait kudus-Mu. Kami rindu menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nah ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, mari kita memuji Dia, mengatakan Dia sungguh baik. Pujian, Dia sungguh baik. Mari kita bertepuk tangan dulu. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to you, He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Tuhan kita sungguh baik bagi kita. Amin. Oke, mari kita terus memuji Tuhan dengan mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita.
yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Silakan duduk, ibu-ibu, bapak ibu. Oke, setelah kita memuji-muji Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku.
imani lagu ini, Bu. Percaya, Katakan percaya walaupun di tak melihat saat rencana ku dalam hidup. tak mengerti. Percaya, di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu, serta ku percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Untuk itu Tuhan, saat ini kami datang duduk diam di hadapan Tuhan. Karena kami merindukan akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami memohon Tuhan kiranya melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, kami mengalami perjumpaan kepada Tuhan. Dan ketika kami mengalami perjumpaan kepada Tuhan, kami diubahkan dan kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam kekudusan-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan, kami memohon biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi hati setiap kami. Biar saat ini Tuhan kami bisa memfokuskan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Engkau tahu Tuhan hamba-Mu penuh dengan keterbatasan. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memakai. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan dapat dimengerti dan bisa menjadi teguran bagi kami jemaat-Mu di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami yang Kau percayakan bagi setiap kami. Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa si jahat, kuasa apapun itu yang ingin mencuri akan fokus kami pada hari ini. Kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bertahta di setiap hati kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Hanya demi dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita yang begitu baik
untuk mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayatnya yang keenam sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Bila sudah mendapatkan, katakan amin. Kita akan membacakan bersama-sama firman Tuhan ini. Bisa ditampilkan. Kita akan membacakan secara bersama-sama. 3, 2, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya akan membacakannya kepada kita sekali lagi. Begini firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah iman yang memberikan ketenangan. Sekali lagi, iman yang memberikan ketenangan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang tidak menginginkan ketenangan dalam hidupnya? Bisa lambaikan tangannya. Ada yang tidak menginginkan ketenangan dalam hidupnya? Tidak ada satupun dari antara kita yang mengangkat tangannya. Artinya bahwa semua menginginkan ketenangan terjadi di dalam hidupnya. Jujur, saya pun demikian. Saya menginginkan ketenangan selalu ada di dalam hidup saya. Kita manusia lebih cenderung memilih hidup kita ini dipenuhi dengan ketenangan. Tidak ada masalah sama sekali, hati dan pikiran kita tenang, damai dan sejahtera tanpa ada gangguan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita manusia ini membutuhkan ketenangan dalam hidup kita karena hal itu merupakan kondisi yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental kita. Ketika seseorang merasa tentram dan damai, maka dia akan lebih mampu untuk berpikir jernih, dapat mengambil keputusan yang baik, serta dapat menjaga kesehatan emosional mereka. Ketidaktenangan atau stres yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan hidup dan juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik itu fisik maupun mental. Oleh karena itu Bapak Ibu, mencari ketenangan adalah cara untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, tidak salah jika ada banyak orang yang berusaha melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah seringkali di antara kita mencari ketenangan dengan cara yang salah ketika kita memiliki masalah. Sehingga ketenangan yang kita dapatkan adalah ketenangan yang semu. Misalnya, ketika kita sedang menghadapi masalah Bapak Ibu, kita ingin mencari ketenangan dalam hidup kita dengan menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba, ganja, dan lain sebagainya secara berlebihan. Ini dilakukan karena menurut mereka obat tersebut dapat mengatasi dan juga dapat menghindari diri mereka dari masalah yang terjadi, menghindari diri mereka dari stres, capek, dan dari ketakutan-ketakutan yang ada. Ketika mereka mengonsumsi akan obat ini, maka jiwa mereka akan merasa lebih tenang. Memang obat tersebut dalam beberapa saat bisa memberikan ketenangan.
Tetapi ketika masa kerja obat tersebut selesai, apakah masalah yang kita hadapi akan selesai juga? Atau kita tidak lagi mengalami masalah di dalam hidup ini? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Yang ada akan semakin memperumit masalah kita, menambah masalah kita. Kita akan ketergantungan terus menggunakan obat-obat ini, bahkan bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita, bahkan merusak kerohanian kita. Nah, saya yakin dan percaya tidak ada yang menggunakan obat-obatan seperti itu ya di kala kita sedang bermasalah. Nah, tapi kita juga perlu berhati-hati, khususnya untuk anak-anak muda. Dan tidak tertutup juga kemungkinan untuk orang tua. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Dulu waktu papa saya masih hidup, kalau misalnya dia sedang berselisih paham dengan mama saya, cara yang dia lakukan untuk menenangkan dirinya itu adalah dengan cara merokok. Karena menurut dia, rokok dapat memberikan ketenangan bagi dirinya ketika dia sedang bermasalah. Tentu hal ini salah, bukan? Dan juga ada yang mencari ketenangan dengan cara bermeditasi. Ada juga yang lebih memilih untuk menyendiri, mengurung diri di kamar, menjauhi diri dengan hiruk pikuk manusia lainnya. Dan ada juga yang melakukan hal-hal yang menurut dia baik, menurut dia yang dia sukai gitu. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, memang mungkin semua hal itu dapat memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Tetapi ketenangan yang bersifat sementara. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab ketika kita kembali menghadapi masalah-masalah, kita akan dengan mudahnya mengalami stres. Dengan akan gampang jatuh dan akan lebih mudah melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini, bagaimana caranya agar kita orang Kristen ini memiliki ketenangan yang sesungguhnya di dalam Kristus? Meskipun ada banyak masalah yang sedang kita hadapi, namun iman kita tidak pernah tergoyahkan. Kita tetap waras dan kita tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Maka melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Nah, selama dirinya berada di dalam penjara, tentunya ada banyak persoalan-persoalan berat yang dihadapi oleh Paulus pada saat itu. Yang pertama, persoalan personal atau persoalan pribadi yang ia alami. Ya, sudah jelas ya, dia berada di dalam penjara. Dan dia juga mengalami ketidakpastian di dalam penjara, apakah dia akan dibebaskan atau malahan dia dijatuhi hukuman mati. Kemudian ternyata masalahnya Paulus ini bukan hanya masalah personal, tetapi dia juga memikirkan masalah gerejawi Bapak Ibu. Di mana Paulus ini sangat mengasihi jemaat yang ada di Filipi. Kenapa? Karena jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang sangat baik, yang sangat dengar-dengaran di antara jemaat yang dirintis dan dilayani oleh Rasul Paulus pada saat itu. Dan jemaat Filipi ini adalah salah satu jemaat yang memperhatikan keadaan Paulus pada saat itu. Mereka mendukung pelayanan Paulus dengan memberikan dukungan finansial. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20. Tapi kita juga perlu memperhatikan akan hal ini Bapak Ibu. Paulus di sini memperhatikan jemaat Filipi bukan karena duit yang mereka berikan kepada Paulus, tetapi karena ia benar-benar mengasihi jemaat Paulus ini, karena jemaat Filipi ini adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kita baru memperhatikan mengasihi jemaat Tuhan kalau jemaat Tuhan memberikan duit kepada kita. Tapi saya akan percaya kita tidak ada yang seperti itu ya. Kita hamba-hamba Tuhan, bukan hamba-hamba uang. Amin. Nah, meski jemaat Filipi ini adalah jemaat yang paling baik Bapak Ibu, yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus, ternyata mereka juga memiliki berbagai macam persoalan hidup, yaitu penganiayaan. Di pasal 1 di bagian terakhir, mereka sedang berada di dalam tekanan musuh. Mereka juga menghadapi bahaya perselisihan. Bahkan beberapa orang pentingnya seperti Yudia dan Sintika juga terlibat di dalam perselisihan.
serta mereka pun saat itu menghadapi ajaran-ajaran sesat. Coba bayangkan, Paulus melihat keadaan jemaat yang begitu ia kasihi menghadapi berbagai macam persoalan. Tentu hal ini memberikan dampak yang besar kepada Paulus. Persoalan jemaat Filipi sudah menjadi bagian persoalan dari Rasul Paulus. Ibarat seperti ini Bapak Ibu. Bapak Gembala kita, dia tidak hanya memikirkan masalah pribadinya, masalah keluarganya, tetapi dia juga memikirkan masalah-masalah jemaat yang ada. Bersyukur ya sampai hari ini Gembala sidang kita tidak sampai pada titik stres ya. Karena memikirkan banyak masalah. Untuk itu perlu bagi kita memberikan support, dukungan kepada beliau di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu dengan melihat keadaan yang terjadi tidak dapat dipungkiri. Kalau jemaat Filipi ini pasti memiliki ketakutan, kecemasan di dalam hidup mereka. Tentunya hari-hari mereka tidak lagi dipenuhi dengan kedamaian. Mereka tidak lagi menikmati ketenangan di dalam hidupnya karena terlalu banyak masalah yang mereka hadapi. Nah, hal inilah yang mendorong Paulus mengirimkan surat kepada mereka dari penjara. Agar jemaat yang dikasihinya ini ketika mereka mendapatkan begitu banyak masalah, mereka tidak tergoyahkan imannya, mereka tetap teguh. Serta yang lebih utama, mereka tidak mencari ketenangan di luar Kristus. Seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu. Tentunya ada banyak persoalan berat yang dihadapinya. Tetapi ia terus menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang ia alami tidak melebihi tidak melebihi kekuatan yang ia miliki. Kita nanti bisa melihat di 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan teks renungan kita pada hari ini, maka ada beberapa tips yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan termasuk juga kepada kita saat ini, supaya ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat, kita tetap mengalami ketenangan di dalam Kristus, kita terus menggantungkan hidup kita kepada Kristus. Yaitu yang pertama, tips yang pertama adalah tidak khawatir tentang apapun juga. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-6a. Nah Bapak Ibu, ada berapa banyak di antara kita yang mengalami khawatir di dalam hidupnya? Di sepanjang hari kita berpikir keras, memikirkan banyak hal, sampai-sampai kita tidak bisa tidur. Dulu ada dosen saya di S1 sering berkata seperti ini di kelas kami. Anak-anak muda sekarang ya, ketika memiliki masalah dengan pacarnya, sedang dilanda kekhawatiran dengan pasangannya, apa yang terjadi? Rasa-rasanya makan tak kenyang, mandi pun tak basah, tidur pun tak nyenyak. Bahkan hujannya di luar, basahnya di pipi. Bagi yang senyum-senyum pernah mengalami hal ini ya. Ini efek atau dampak dari kita memiliki masalah rasa-rasanya ketika kita mau makan, kita makan tapi rasanya tidak kenyang gitu loh. Nah, terlalu sering kita memberikan waktu kita untuk memikirkan banyak hal sehingga kita tidak bisa tidur. Dan ketika kita bangun pagi, fisik kita semakin lemah. Hal ini sering terus terjadi di dalam hidup kita. Padahal ujung-ujungnya, walaupun kita berpikir keras, kita tidak mendapatkan jalan keluar sama sekali. Berapa banyak di antara kita memiliki sleepless night? Terlalu sering terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak bisa tidur gara-gara memikirkan perkara persoalan hidup yang kita alami. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Paulus berkata, jangan kamu
khawatir. Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani adalah merimnao. Ketika saya buka buku tafsiran, mencari makna dari kata ini, ternyata kata khawatir ini atau merimnao ini tidak selalu memiliki makna yang negatif. Ya, contohnya seperti ini. Paulus memuji Timotius ketika Timotius ini khawatir terhadap jemaat Filipi. Ini baik karena Timotius ada perhatian kepada jemaat Filipi. Contoh lainnya seperti ini. Saya khawatir dengan keadaan Aminah yang tinggal sendirian di kos. Jadi saya memikirkan kepentingan Aminah. Hal ini adalah baik. Khawatir atau merimnao bisa berarti memikirkan kepentingan orang lain dalam arti positif, concern. Tetapi juga bisa memiliki arti yang negatif, anxiety atau worry. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, kalau memang kata khawatir ini tidak selalu memiliki makna yang negatif, lalu apa yang membuat makna kata ini menjadi negatif? Yaitu ketika kita Bapak Ibu, yang membuat makna kata ini menjadi negatif adalah kadarnya. Misalnya ketika saya mendengarkan berita di Nias ada gempa terjadi, saya memikirkan keluarga saya. Apakah hal ini wajar? Tentu wajar. Atau contoh lain, misalnya ketika pertama kali Devi mendengarkan atau mengetahui saudaranya sedang sakit dan Devi memikirkan keadaan saudaranya, menurut saya hal ini masih wajar karena dia memiliki perhatian kepada saudaranya. Tetapi apa yang membuat hal ini tidak wajar, yaitu adalah ketika saya terlalu khawatir dengan keadaan keluarga saya yang ada di Nias. Atau Devi sangat khawatir, terlalu khawatir dengan keadaan saudaranya. Dan hal inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam teks ini. Bapak Ibu, ketika begitu concern ini mau berubah menjadi anxiety atau kekhawatiran yang sangat berlebihan, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita sudah mulai merujuk kepada makna yang negatif. Perlu kita membatasi diri. Concern atau tidak boleh berubah menjadi anxiety di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi keluarga kita daripada diri kita sendiri. Tuhan jauh lebih mampu untuk menjaga, menyembuhkan, bahkan melindungi keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi daripada kita. Kita belum tentu bisa menjaga mereka seperti Tuhan menjaga kita. Belum tentu Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mau katakan, jangan miliki rasa kekhawatiran yang sangat berlebihan. Ketika kita telah memberikan kepercayaan itu kepada Tuhan, maka pada akhirnya itulah kita membuat diri kita mengalami ketenangan yang sesungguhnya. Yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu adalah kadar daripada kekhawatiran yang kita miliki. Misalnya ibu-ibu begitu concern dengan biaya fellowship kaum wanita yang akan diadakan 2 tahun ke depan. Ya, menurut saya ini baik ya. Mereka khawatir. Kalau mereka tidak khawatir, mungkin mereka tidak ada kemauan, tidak ada usaha untuk menggalang dana dengan menjual kue, makanan-makanan yang lainnya. Tetapi tetapi jangan sampai Bapak ibu-ibu ini terlalu concern atau terlalu khawatir di dalam hidupnya ketika dia terlalu memikirkan biaya fellowship untuk kaum wanita. Jangan sampai sehingga bisa mengganggu atau bisa terganggu dalam melakukan hal yang lain saat datang beribadah. Jangan sampai ibu-ibu hanya fokus datang menjual, tetapi telah hilang fokus untuk datang beribadah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di tempat ini tidak seperti itu. Amin ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah Bapak Ibu perlu juga saat ini kita memikirkan masa tua kita ke depan. Mulai dari sekarang biar ke depan kita tidak merepotkan orang lain di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita memikirkan hal ini secara berlebihan.
sehingga concern yang kita miliki menjadi anxiety seperti yang saya katakan tadi. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan, hendaklah kita jangan khawatir secara berlebihan dalam segala hal, karena Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Orang yang mengalami kekhawatiran secara berlebihan di dalam hidupnya adalah dia yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ia khawatir, ia meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Jika rasa khawatir yang berlebihan berusaha menguasai hidup kita, mengambil alih dan mengontrol hidup kita, maka percayalah, kita tidak akan mengalami ketenangan di dalam Kristus. Dan kita akan terus merasa gelisah di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, tips yang kedua yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita, yaitu ketika kita sedang menghadapi masalah, agar kita mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya adalah datang kepada Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat yang terkasih, satu-satunya cara yang paling ampuh untuk mengatasi kekhawatiran kita yang begitu berlebihan dalam hidup ini, karena ada banyak masalah-masalah yang menghimpit jiwa kita, yaitu adalah datang kepada Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Kita datang kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Saudara yang terkasih, Tuhan itu mengetahui perjalanan hidup masing-masing dari setiap kita. Dan Ia juga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap kita, serta mengetahui pergumulan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Tanpa kita memberitahukan kepada Tuhan, Dia sudah tahu Bapak Ibu. Tetapi melalui teks ini, di sini Paulus ingin mengingatkan kita bahwa agar setiap umatnya datang mencari Dia dan meminta kepadanya di dalam kesadaran bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bawa dalam doa dan permohonan kepada Tuhan segala masalah yang membebani hidup kita. Doa memberikan kita ketenangan dikala kita resah, dan juga memberikan kita kekuatan di saat kita lemah, serta memberikan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan. Jemaat yang terkasih, hal penting juga yang perlu kita ketahui bahwa di sini Paulus juga ingin menekankan kepada kita supaya kita jangan datang kepada Tuhan hanya ketika kita memiliki masalah hidup. Misalnya, ini tanggal tua ya, pas bertepatan hari ini tanggal tua, isi dompet kita sudah mulai menipis Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak kekhawatiran yang melanda hidup kita. Kita berkata, Tuhan tolong hamba-Mu. Duit saya sudah habis Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya mau pakai apa ke depan Tuhan. Kita baru mau berseru kepada Tuhan ketika kita dalam masalah. Ketika kita dalam masalah, maka tidak ada hentinya kita datang kepada Tuhan. Bahkan kalau boleh, pujian sering kita naikkan kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Kalau boleh, pujian ini sering ada, sering kita nyanyikan ketika kita berada dalam masalah. Tetapi ketika kita tidak berada dalam masalah, Bapak Tuhan, kita sibuk dengan urusan duniawi. Malahan pujiannya, bukan pujian juga, lagu yang sering kita lontarkan, lagu mahal ini. Mati-mati aku membela-Mu di depan mereka. Sibuk dengan urusan duniawi. Kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu, satu kali saya dan saudara saya, ini termasuk saudara jauh ya maksudnya, kami ini hendak ingin ke satu pulau tentunya dengan satu tujuan tertentu. Nah, transport yang kami gunakan adalah kapal kecil, tentu di pulau kecil menggunakan kapal kecil ya Bapak Ibu.
dibilang perahu juga bukan. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran bisa datang ke kampung saya ya. Ongkosnya bayar sendiri. Nah, saudara saya ini bisa dikatakan adalah orang yang jarang sekali datang beribadah kepada Tuhan. Kalau dia datang ke gereja hanya sekali setahun. Tanggal 25 Desember. Tahu ya, itu hari apa ya? Hari Natal. Hanya saat itu aja kita melihat saudara saya ini datang ke gereja. Nah, kembali lagi ke cerita saya. Nah, di tengah perjalanan kami ini, ternyata cuaca mulai memburuk. Gelombang badai menghantam kapal kecil kami. Nah, hal yang mengejutkan saya, karena kan saya tahu saudara saya ini adalah orang yang paling jarang datang ke gereja ya. Jadi saya sangat terkejut. Dia sangat ketakutan dan kemudian dia datang berdoa kepada Tuhan. Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa saya. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan kami. Jika kami selamat dari ancaman bahaya ini, maka saya akan rajin datang ke gereja. Bapak Ibu, saya melihat dia berdoa sambil menangis. Dan saya berpikir, ya, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan saya berpikir, ya, ini awal dari pemulihan saudara saya ini. Mungkin besok hari Minggunya datang ke gereja. Nah, singkat cerita, ketika kami selamat dalam perjalanan sampai ke tujuan kami, tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia sudah lupa dengan doanya tadi. Dia tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Dia tidak datang beribadah kepada Tuhan. Padahal doanya tadi, Tuhan kalau saya selamat, saya akan datang ke gereja. Dia PHP-in Tuhan. Jadi kalau ada anak muda ya, kalau misalnya ada lawan jenis yang mencoba mendekati anak muda, modelnya seperti ini, jangan mau ya. Tuhan saja di PHP-in, apalagi teman-teman ya. Jadi perlu difilter, perlu dilihat apakah memang dia adalah orang yang takut akan Tuhan atau bukan. Nah, saudara yang terkasih, kita jangan hanya mencari Tuhan ketika keadaan kita ini baik-baik saja. Ketika keadaan kita sedang mengalami masalah yang berat, tetapi kita melupakan Tuhan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Paulus mengatakan, dalam segala keadaan kita tetap harus datang kepada Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Baik keadaanmu atau tidak baik keadaanmu, tetap datang kepada Tuhan. Punya kebutuhan atau tidak, tetap datang berdoa kepada Tuhan. Karena kita butuh doa di dalam hidup kita. Kita juga membutuhkan atau kita butuh membangun relasi dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar meminta. Amin ya Bapak Ibu. Terakhir di sini juga Paulus mengajarkan kita agar kita juga berdoa dengan penuh ucapan syukur. Banyak di antara kita yang memohon kepada Tuhan, tetapi disertai dengan kalimat-kalimat protes ya. Tuhan, mengapa hal ini terjadi di dalam hidup saya? Saya terus mengalami kesusahan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Tetapi hatinya tidak sedang baik-baik saja. Dia menggerutu. Dia protes kepada Tuhan. Bahkan lebih lucunya lagi, seringkali tanpa kita sadari, kita juga mengancam Tuhan di dalam doa kita. Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan saya wanita cantik, kalau Tuhan tidak memberikan saya pasangan yang ganteng, maka saya tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Saya tidak mau beribadah. Saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Untung saja saya bukan Tuhan. Sempat saya Tuhan, tak tok kepalamu loh ya. Sembarangan saja, ngancam-ngancam. Memang kamu siapa? Kalau sekali disentil Tuhan, bisa mampus hidup kita. Tapi sering hal ini terjadi di dalam hidup kita. Untung saja ya, kita memiliki Tuhan yang begitu besar kasihnya di dalam hidup kita. Jadi ketika kita ngeyel-ngeyel, Tuhan masih memberikan kita pengampunan. Masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Maka jangan sia-siakan akan hal itu. Bapak Ibu, kita orang Kristen.
diwajibkan untuk mengucap syukur di dalam hidup kita. Karena hati yang bersyukur dapat mengikis kekhawatiran. Dan ketika kekhawatiran kita terkikis, maka kita pun akan menikmati ketenangan di dalam Kristus. Pada saat kita mengucap syukur, kita terus mengingat kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Seberapa besar ucapan syukur kita kepada Tuhan ditentukan oleh seberapa besar kita meyakini kebaikannya dalam keadaan. Ketika kekhawatiran kita sampaikan kepada Allah, kita datang kepadanya melalui doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur, maka Allah pun telah menjanjikan kedamaian yang melampaui segala akal. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan kepada kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ia berjanji akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau dulu kita pernah disediakan Tuhan kedamaian yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali, yang melampaui segala akal kita, yaitu ketika kita didamaikan oleh Allah, ketika kita didamaikan oleh Yesus dengan Allah. Kalau kita dulu ini adalah musuh-musuh Allah, lalu kita diperdamaikan oleh Yesus. Sebenarnya kasih Allah sangat melampaui segala akal kita. Mana mungkin Yesus, Tuhan itu mau datang kepada kita, menebus setiap kita dari dosa. Dia rela mati demi kita. Tetapi Ia sangat mengasihi kita. Dia telah menyediakan kedamaian itu sebelum. Maka daripada itu, mari kita dengan yakin dan percaya kalau saat ini juga Tuhan Yesus Kristus selalu menyediakan kedamaian yang sama dengan persoalan yang berbeda. Walaupun kita sedang berada dalam masalah, percayalah bahwa Tuhan menyediakan kedamaian itu di dalam diri kita. Karena sebelumnya juga Tuhan sudah menyediakan kedamaian kepada orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu saja mencapai sebuah ketenangan dalam Kristus bukanlah suatu hal yang mudah, karena seringkali kita masih khawatir dan cemas. Namun, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini mengajarkan kita untuk harus belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan mempercayakan Dia dalam segala hal. Melalui doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur, sehingga hati dan pikiran kita akan terlindungi dan dijaga oleh damai sejahtera Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apapun yang menjadi keadaan kami ya Tuhan, kami tetap mau datang kepadamu, berserah penuh sehingga kami terus mendapatkan ketenangan yang begitu indah di dalam-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini seringkali kami khawatir, seringkali kami mengizinkan ketakutan dan kecemasan menguasai bahkan mengontrol hidup kami. Seringkali kami mencari ketenangan, kedamaian di luar Engkau Tuhan, seolah-olah kami tidak memiliki Allah yang begitu baik, Allah yang mampu menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon ampuni kami sekali lagi ya Tuhan. Saat ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang menegur kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu ketenangan dan kedamaian hanya ada di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu terbatas ya Tuhan untuk berkata-kata dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi kuasa-Mu tidak terbatas untuk menggubah setiap hati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami keluar dari gereja ini, kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bagi orang-orang di sekeliling kami mampu menjadi berkat dan berbagi firman Tuhan yang telah kami dengarkan.
sepanjang ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, demi dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Julian. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore pukul 17 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pukul 9 dan sore pukul 17. Disertai perjamuan kudus, harap jemaat dapat mempersiapkan diri. Dan jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Kemudian tiap hari Selasa pukul 19 ada kebaktian kaum pria ya via Zoom. Harap seluruh kaum pria dapat mengikutinya. Jadi ada hal-hal yang bisa disampaikan untuk bisa menguatkan iman orang-orang kaum pria yang mengikutinya. Jadi ada banyak pengalaman, ada banyak kesan yang perlu disampaikan. Jadi kalau kita memiliki satu persekutuan tentunya ada ikatan ya. Jadi tolong tidak meninggalkan kebiasaan ini karena ini semuanya adalah untuk kebaikan kita. Jadi gereja ini membina jemaatnya untuk masing-masing kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan pasti ada banyak hal yang akan dipercayakan kepadanya. Demikian juga pada hari pada hari Kamis pukul 19 diadakan kebaktian kaum wanita. Jadi harap seluruh kaum wanita dapat mengikutinya. Kemudian hari Sabtu pukul 16 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan hari Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, yaitu Bapak Pendeta Indrawan, atau hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan ya. Jadi saya lihat yang mengikuti doa pagi hanya itu saja. Tolong kami mengimbau kepada Bapak Ibu kalau ada waktu tolong bergabung dalam doa pagi, karena itu banyak manfaatnya untuk menjalin komunikasi kita dengan sesama jemaat maupun dengan Tuhan ya. Jadi doa-doa ini, persekutuan ini semuanya bermanfaat untuk membangun kerohanian kita semuanya. Jadi jemaat yang cukup akan kerohaniannya saya pastikan akan mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu nanti tidak hanya di rumah, di keluarga, di perusahaan, tapi juga di dalam gereja ini ya. Saya lanjutkan, pada Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak di depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Ibu Asmah dan Saudari Grace. Kepada yang bertugas kami persilakan.
sebelum persembahan dijalankan, kita melandasinya dari firman Tuhan, yaitu 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari sebelum persembahan dijalankan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memelihara kami semuanya dengan berkat yang cukup bagi kami. Terbukti pada hari ini kami masih bisa Tuhan beri kesempatan untuk hidup, untuk menikmati karya-Mu, menikmati segala yang baik dari Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan sebagian dari berkat-Mu ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memberikannya dengan kerelaan hati dan kesungguhan hati kami. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Dialah Segalanya. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Semangat, kami persilakan bangkit berdiri. Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh datang, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajar kepada kami supaya kami tidak khawatir tentang apapun juga. Karena kami memiliki Tuhan yang memiliki kesanggupan. Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menjawab segala kegelisahan kami, kekhawatiran kami. Bahkan Tuhan menjamin akan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Ajarkan kami untuk senantiasa mempercayai Tuhan, mempercayai kesanggupan Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan masalah kami banyak,
tekanan kami banyak. Tapi satu hal, bahwa Tuhan yang menjadi pembela kami, Tuhan yang menjadi penyelamat kami, Tuhan yang menjadi harapan kami. Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk bisa mengerjakan segala permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, supaya kami boleh menyampaikan curahan isi hati kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan, Tuhan akan melalukan kami dari segala kekhawatiran kami. Damai sejahtera Tuhan itu akan senantiasa menolong kami, sehingga kami beroleh ketenangan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan pengetahuan, kebenaran, supaya boleh disampaikan kepada banyak orang, sehingga boleh menguatkan orang lainnya Tuhan. Terima kasih, pada pagi ini kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Banyak dari jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Apapun alasannya yang menjadi penyebabnya, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tidak menegakkan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan tetap mengawal, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap mendukung, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan tetap di dalam koridor Tuhan sendiri. Tidak ada yang Kau tinggalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam kesakitan, yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan bela. Tuhan ajarkan supaya mereka boleh mengucap syukur. Tuhan ajarkan supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-jemaat yang ada di pos-pos PI yang ada, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka pun tetap dipelihara oleh Tuhan dengan kecukupan. Hamba-hamba Tuhan yang mengasuh, yang memelihara mereka, kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan berikan kasih, kesabaran, sehingga mereka pun semuanya terlindung oleh karena Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhannya. Pada kesempatan pagi ini kami juga mengingatkan kembali Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu masa-masa ini adalah bukan masalah yang mudah. Masa-masa ini adalah masa yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk lembaga negara yang ada supaya fokus mengerjakan tugasnya masing-masing dengan baik, sesuai dengan sumpahnya ketika mereka dilantik ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kebijakan pada pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai kepala daerah, sampai yang paling rendah sekalipun di kelurahan maupun sebagai kepala desa. Kiranya Tuhan tolong supaya boleh mengerjakan semuanya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk keadaan ekonomi yang ada, membutuhkan campur tangan Tuhan, membutuhkan kesungguhan para pemimpin bangsa kami untuk mengelolanya dengan baik. Harga-harga barang yang sedang meningkat Tuhan, kami mohon Engkau menolong supaya ada jalan keluar yang ada, sehingga masyarakat boleh kembali untuk membeli, daya jangkau belinya Tuhan, mereka cukup Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan Tuhan untuk cuaca yang ada, kiranya Tuhan tolong supaya cuaca ini benar-benar mendukung seluruh yang diperlukan masyarakat, utamanya para petani yang Tuhan yang mengeluh karena musim kekeringan, mereka tidak bisa panen, tidak bisa menanam, sehingga mereka tidak memiliki hasil yang cukup yang diharapkan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bencana alam yang ada di negara kami Tuhan. Kami tahu negeri ini dikelilingi oleh banyak gunung berapi, oleh lempeng-lempeng bumi yang saling bersentuhan sehingga sewaktu-waktu menimbulkan gempa dan bencana alam lain. Kami mohon kiranya Tuhan tolong supaya bencana alam yang ada kiranya Tuhan redakan. Kami mohon para korban yang ada kiranya Tuhan tolong supaya mereka tertolong ya Tuhan.
Terima kasih, kami tahu bahwa Tuhan menempatkan kami di Indonesia ini dalam perlindungan yang cukup. Seluruh penduduknya ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemerintah Kota Surabaya dan sekitarnya ke dalam tangan Tuhan supaya tetap terpelihara dengan baik, supaya tetap aman dan tertib. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini semuanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.